bersama rahmat Tuhan kita berangkat. Dari pabrikan dengan chemical dengan pabrik sama-sama ban dan seterusnya. Ini sangat tergantung dari, ternyata setelah kita kaji secara sesama, sangat tergantung dari daya runding serikat pekerja ini. Daya runding serikat pekerja semakin baik, insya Allah kesehatannya akan semakin baik. Tapi kalau daya rundingnya terimoin pandu, istilah perusahaannya nggak ada baiknya gitu, mungkin kesejahteraannya dari waktu ke waktu akan semakin membaik. Karena tadi teorinya kan, sudut pandang tadi, pengusaha mengatakan yang namanya upah adalah upah. Pengusaha mengatakan namanya upah adalah bagian biaya proses produksi. Gitu. Sisi lain kita mengatakan bahwa upah adalah satu imbalan yang diberikan oleh perusahaan pada pekerja, harapannya mampu mencukupi kebutuhan hidup dirinya dan keluarga. Jadi beda. Atas dasar itu maka saya ulang sekali lagi, faktor yang mempengaruhi besaran upah itu ada dua. Yang pertama adalah faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Mau dulu yang mana? Eksternal atau internal? Eksternal dulu. Faktor internal artinya faktor pabrikmu. Faktor internal pabrikmu itu adalah yang pertama polisi pengusaha. Pengusaha sendiri berkarakter kayak apa? Karakter Jepang beda dengan karakter Cina, karakter Cina beda dengan kayak karakter Korea, Korea karakternya beda dengan India. Dengan tidak bermaksud rasis saya ngomong. Contoh umpamanya India, orang bilang bercandanya ya Bang. Jangan kesejahteraan yang diminta, dosanya diminta susah. Ya, itu kan faktor policy, itu kan faktor karakter. Jadi ternyata besaran upah sangat tergantung dari karakter pengusahanya. Jepang relatif lebih humanis, lebih taat hukum dan seterusnya. Yang pertama itu. Yang kedua adalah tingkat pendidikan pekerjaannya sendiri. Kalau pendidikannya rata-rata SD pasti beda dengan yang SMP dan SMA. Yang SMA rata-rata pendidikannya umpamanya diterima sarjana semua pasti beda. Dengan demikian sangat tergantung dari tingkat pendidikan masing-masing pekerja di lingkungan di mana perusahaan kita bekerja. Itu sangat berpengaruh terhadap besaran upah yang kita dapat. Itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga adalah masa kerja pekerja. Sekalipun sebagian perusahaan mengatakan bahwa ngapain kerja 10 tahun upahnya harus gede, enggak kata pengusaha. 10 tahun sama 2 tahun sama aja. Sepanjang yang produktif yang saya bayar mahal. 10 tahun kalau malas tukang main gampres saya nggak mau bayar. Kan gitu kata pengusaha. Tapi biasanya tradisi dan budaya kita selalu memberikan penghargaan terhadap masa. Kenapa? Karena masa kerja adalah pengabdian. Semakin lama pengabdian yang kita berikan kepada perusahaan, semakin besar kontribusi yang pernah kita berikan kepada perusahaan. Itu alasannya kita selalu kata semakin lama kita berikan patuh terhadap perusahaan, selama kita mengabdi semakin banyak akan memberikan kontribusi. Juga perusahaannya kecil, sekarang sudah raksasa kan gitu. Itu bagian keringat kita kata pekerja. Kata perusahaan gua mau lama mau baru pokoknya malas dan bayar. Nah, pembeda itulah ya sebagai kearifan kita untuk melihat satu realitas dalam rangka itu. Yang berikutnya yang mempengaruhi besaran upah juga jabatan dan kompetensi pekerja. Ini faktor internal ya, coba sekali lagi. Kalau itu besaran upah di masing-masing perusahaan berpengaruh, di antara faktor internalnya adalah satu di antaranya adalah jabatan dan kompetensi pekerja di masing-masing perusahaan. Yang berikutnya yang ke 1, 2, 3, 4. Yang kelima adalah kemampuan ekonomi perusahaan. Nah ini kita mesti diskusi. Perusahaan selalu mengatakan bahwa rugi, tahun ini rugi, tahun lalu rugi, tahun besok juga kita apalagi COVID dan seterusnya pasti gitu. Untungnya kapan nggak tahu kan. Rugi lagi. Atas dasar itu maka tugas kita bisa untuk paham dan mengetahui realitas perusahaan itu kayak apa. Kalau dikatakan rugi mana indikasinya, kalau untung mana indikasinya. Timbul pertanyaan, apakah ada kewajiban bagi pengusaha secara transparan untuk beritahukan tentang laba rugi? Tidak. Tidak ada undang-undang yang mewajibkan pengusaha untuk memberitahukan untungnya segini. Tapi ada memang perusahaan yang baik memberitahukan. Kalau kita ingin tahu sesuatu, kita minta ke Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Karena ada laporan satu tahun sekali ke Departemen Perdagangan, gitu. Perindustrian dan Perdagangan minta laporan dari sana tentang laporan laba. Tapi apa pertanyaan sekarang? Apakah wajib pengusaha beritahu? Tidak.
nggak ada kewajiban. Atas dasar itu maka tugas kita untuk mencari berbagai indikasi, bukan dengan cara dodol. Bukan itu yang cari indikator bisa. Mau bosnya di Singapura tahu kok untung ruginya, masuk kita yang di depan mata nggak tahu. Kita cari aja lah, memberi cara. Kumpulin ya dari pengurus serikat pekerja, mau cari apanya, diformulasikan, kita bisa simpulkan. Itu untuk mengetahui tentang kemampuan dan yang terakhir adalah struktur skala. Ini berpengaruh faktor internal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Clear ya sampai di sini ya faktor. Nah, sekarang faktor eksternalnya apa? Kebijakan pemerintah, political will. Pemerintahnya, sekarang lagi pemerintah orientasi naik upah kok. Kemarin surat edaran Kemenaker apa? Tahun 2021 nggak usah naik gitu ya. Artinya apa? Political will itu namanya. Kemauan politiknya pemerintah. Hari ini lagi nggak pengen naikin upah yang bayar perusahaan, tapi pemerintah yang ngomong nggak usah naik. Gitu? Nggak tahu. Teori ekonominya saya nggak paham. Tapi saya ingin katakan referensi dan pengalaman masa lalu, Gus Dur pada waktu kita mengalami resesi yang luar biasa, tingkat inflasi yang begitu tinggi, bahkan diberikan kenaikan 2 kali, tidak kurang nilainya hampir 70% waktu itu naik. Benar nggak? Assalamualaikum. Ingat nggak waktu Gus Dur kalian sudah aktivis belum sih? Belum ya? Pernah nggak ada dengar naik upah dalam 1 tahun 2 kali? Waktu Gus Dur? Pernah kan? Kan pertanyaannya kan sederhana sebetulnya. Pekerja pada akhirnya selain produsen juga kita, teman-teman, selain produsen nanti yang produksi barang juga konsumen kan? Kalau kita sebagai produsen dan sekaligus konsumen, kalau tidak memiliki daya beli, bisa nggak membeli produk yang kita buat? Kau pabrik ban, tapi upahmu nggak cukup untuk beli ban, kira-kira dibeli nggak pabrikmu? Yang kau buat dari waktu ke waktu? Orang itu kok nggak ada beli. Atas dasar itu waktu itu Gus Dur dengan suasana resesi yang luar biasa hebat, dinaikin upahnya. Pegawai negeri naik, TNI naik, Polri naik, pekerja naik. Kadang-kadang malah ekonomi berputar. Tapi sekarang kebalik, lagi susah malah nggak boleh naik. Nggak tahu ya teorinya yang mana yang benar. Tapi saya katakan kemarin pada waktu saya diskusi di TV, diskusi panel dan seterusnya melalui bahkan terakhir saya diwawancara di TV, saya katakan bahwa saya tidak mengatakan bahwa kebijakan pemerintah melarang kenaikan upah melalui surat edaran keliru. Saya mengatakan bahwa teorinya adalah pekerja selain produsen juga konsumen. Kalau konsumen memiliki daya beli, mau tidak mau produksi yang kita buat pasti akan berubah. Yang produksi sepatu kita bisa beli sepatu, benar nggak? Tapi ketika upahnya tidak cukup boro-boro untuk beli sepatu, paling yang kita beli hanya nasi sama garam. Yang laku hanya nasi sama ban nggak laku, benar nggak? Sepatu nggak laku, celana dalam nggak laku, celana luar nggak laku, sarung nggak laku, semuanya nggak laku, semuanya terhenti. Yang laku hanya beras sama garam. Nah, pada dasar itu saya agak sedikit gerak melalui media TV dan seterusnya. Saya mengatakan saya tidak mengatakan bahwa pemerintah keliru, tapi saya mengatakan bahwa sebaiknya upah pekerja tetap dinaikkan secara nasional. Dengan kenaikan secara nasional maka pekerja akan membeli daya beli dan pada akhirnya tetap survive dan ekonomi akan berputar, tidak putus mata rantai ekonomi. Setuju nggak? Setuju. Ini berkenaan dengan political will. Yang kedua, jumlah angkatan kerja dengan mencari kerja juga berpengaruh terhadap besaran upah. Kata pengusaha ya sekarang mau kerja lah, kalau nggak kerja nggak apa-apa, ratusan orang tuh di depan bawa map dari kerja, kan gitu. Artinya apa? Secara psikologi maupun realitas akan mengatakan bahwa supply demand antara angkatan kerja dengan mencari kerja tidak seimbang, maka upah akan semakin murah. Ini faktor eksternal. Faktor eksternal yang lain adalah biaya hidup masyarakat di sekitar. Masyarakat hidup sekitar itu kalau umpamanya tinggi, maka upahnya biasanya didorong untuk lebih baik. Salah. Tapi ketika Bung Ari, Assalamualaikum. Maka dengan demikian maka saya ulang sekali lagi,
masyarakat sekitar juga akan berpengaruh terhadap besaran upah di perusahaan kita. Yang terakhir adalah upah perusahaan sekitar dan yang sejenis akan mempengaruhi besaran upah yang kita dapat. Kenapa? Pasti sama pabrikan pasti telepon, Brixton pasti telepon ke tempatnya Haji. Nah, benar nggak? Itu berpengaruh. Ini yang namanya faktor eksternal. Assalamualaikum. Kita harus clear banget ya, harus paham banget. Ternyata perusahaan sejenis dan sekitar akan mempengaruhi besaran upah yang kita dapat. Brixton akan mengatakan, loh, sama-sama operator di sana cuma segini, di sini sudah segini. Berarti kami nggak bisa kompetisi dengan mereka. Pasti akan mengatakan itu. Itu diantaranya. Itu cara berpikirnya pengusaha faktor X. Tapi terakhir sekali lagi besaran upah sangat tergantung dari gaya runding serikat pekerja.